Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Sapitri dengan NIM F1S12211 dari kelompok 1 ruang 003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 yang berjudul Dasar-dasar Sistem Informasi dalam Bisnis, modul pertama konsep-konsep dasar. Adapun pokok bahasan yang akan saya sampaikan kali ini yaitu konsep-konsep dasar sistem informasi dalam bisnis, dan yang kedua konsep-konsep dasar komponen sistem informasi. Mengapa kita perlu mempelajari sistem informasi dan teknologi informasi? Ada dua alasan dasar. Yang pertama, sistem informasi dan teknologi telah menjadi komponen yang penting dalam keberhasilan bisnis dan organisasi. Yang kedua, teknologi informasi dapat membantu segala jenis bisnis, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, pengambilan keputusan manajerial, kerjasama kelompok, dan memperkuat posisi kompetitif dalam pasar yang cepat sekali berubah. Contohnya pada studi kasus pertama yaitu Amazon.com keberhasilan dengan teknologi. Pendiri dan CEO Jeff Bezos bergantung pada teknologi informasi untuk membantunya memimpin Amazon.com menuju keberhasilan bisnis dengan menekankan pada layanan pelanggaran dan penjualan berbasis situs web kualitas tinggi, sistem persediaan, dan dengan kualitas administrator yang superior serta pengambilan keputusan berbasis data bisnis. Amazon.com berhasil menggunakan teknologi dengan baik hingga bisa berhasil seperti saat ini. Lalu, apa yang dimaksud dengan sistem informasi? Sistem informasi merupakan kombinasi dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Sistem informasi berbasis komputer dan penggunaan dynamic dalam teknologi informasi adalah teknologi hardware komputer termasuk mikrokomputer, server berukuran menengah, dan sistem mainframe besar, serta alat-alat input, output, dan media penyimpanan yang mendukung. Teknologi software komputer termasuk software sistem operasi, pencari web, browser, alat pembuat software, dan software untuk aplikasi bisnis seperti hubungan manajemen, hubungan pelanggan, dan manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Teknologi jaringan komunikasi termasuk media telekomunikasi, prosesor, dan software dibutuhkan untuk menyediakan akses kabel, nirkabel, serta dukungan untuk jaringan internet dan jaringan pribadi berbasis internet seperti intranet dan extranet. Teknologi manajemen seperti sumber daya data termasuk software sistem manajemen database untuk mengembangkan, mengakses, dan memelihara database organisasi. Fungsi sistem informasi ada beberapa. Yang pertama, area fungsional utama dari bisnis penting dalam keberhasilan bisnis seperti akuntansi, keuangan, manajemen operasional, pemasaran, dan manajemen SDM. Yang kedua, kontributor penting dalam efisiensi profesional, produktivitas, dan moral pegawai, serta layanan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, sumber utama informasi dan dukungan yang dibutuhkan untuk menyebarluaskan pengambilan keputusan yang efektif oleh para manajer dan praktisi bisnis. Dan yang keempat, bahan yang paling penting dalam mengembangkan produk dan jasa yang kompetitif yang memberikan organisasi kelebihan strategis dalam pasar global. Dan yang selanjutnya, peluang berkarir yang dinamis, memuaskan, serta menantang. Dan yang terakhir, komponen penting dari sumber daya, infrastruktur, dan kemampuan perusahaan bisnis yang membentuk jaringan. Adapun peran-peran dasar SI dalam bisnis ada 3. Yang pertama, mendukung strategi keunggulan kompetitif. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan dalam bisnis. Dan yang ketiga, mendukung proses dan operasi bisnis. Tujuan dari bisnis atau TI atau IT yaitu memberikan pelanggan apa yang mereka inginkan, kapan dan bagaimana mereka menginginkan dengan harga terendah, koordinasi, pemanufakturan, dan proses bisnis dengan para pemasaran dan pelanggan, kemitraan saluran pemasaran dengan para pemasok dan distributor. Perkembangan bisnis atau IT yaitu penggunaan internet, intranet, extranet, dan web sebagai infrastruktur utama TI.
Difusi teknologi web untuk para pegawai, pelanggan, dan pemasok yang bekerja dengan internet. Dan yang terakhir, komputer berjaringan global, kerjasama, dan sistem pendukung keputusan. Tantangan-tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi yaitu ada tantangan etika dan IT. Tantangan etika yang harus dihadapi oleh manajer bisnis dalam pengimplementasian aplikasi utama IT yang pertama, manajemen hubungan pelanggan, manajemen hubungan daya manusia, sistem kecerdasan bisnis. Potensi bahaya yang ditimbulkan yaitu boikot konsumen, terhambatnya pekerjaan, intervensi pemerintah, serta potensi risiko yang akan timbul yaitu gangguan atas privasi, informasi yang tidak akurat, dan kolusi. Kemungkinan respon yang akan didapat yaitu berupa kode etik, insentif, dan sertifikat. Tantangan bisnis TI. Yang pertama, kebutuhan atas kecepatan dan fleksibilitas pengembangan siklus produk, proses manufaktur, dan siklus pengiriman. Yang kedua, perekayasaan ulang dengan integritas lintas fungsi proses bisnis dengan menggunakan teknologi internet. Dan yang terakhir, integrasi e-bisnis dan e-commerce ke dalam strategi, proses, struktur, dan budaya organisasi. Sedangkan tantangan dalam berkarir IT ada 3. Yang pertama, teknologi informasi dan penggunaannya dalam sistem informasi telah menciptakan peluang berkarir yang menarik, berbayaran tinggi, dan menantang. Yang kedua, peluang mendapatkan pekerjaan dalam bidang sistem informasi sangat bagus dan juga mengandung tantangan karena sering terjadi kekurangan personel SI yang berkualifikasi dalam berbagai kategori pekerjaan. Dan yang terakhir, banyak perusahaan membutuhkan jenis pakar IT seperti analis sistem, pembuatan software, dan manajer jaringan untuk membantu merencanakan dan mengembangkan dan mengelola aplikasi IT atau bisnis yang berbasis web dan internet. Untuk mengembangkan solusi SI untuk tantangan-tantangan sebelumnya, kita dapat melakukan selidiki, menganalisis masalah, serta mendesain ulang, lalu mengimplementasikan serta memelihara. Landasan pada konsep sistem, yang pertama teknologi. Jaringan komputer adalah sistem dari berbagai komponen pemrosesan informasi yang menggunakan berbagai jenis hardware, software, manajemen data, dan teknologi jaringan telekomunikasi. Yang kedua, aplikasi. Aplikasi bisnis dan perdagangan elektronik. Melibatkan sistem informasi bisnis yang saling berhubungan satu sama lain. Yang ketiga, pengembangan. Mengembangkan berbagai cara untuk menggunakan teknologi informasi dalam bisnis meliputi pendesainan komponen-komponen dasar sistem informasi. Dan yang terakhir, manajemen. Mengelola teknologi informasi memiliki penekanan pada kualitas nilai bisnis yang strategis dan keamanan sistem informasi organisasi. Lalu, apa itu sistem? Sistem adalah sekelompok komponen yang saling berhubungan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam proses transformasi yang teratur. Sistem ini juga disebut sistem dinamis yang memiliki 3 fungsi dasar yang berinteraksi. Yang pertama, input, melibatkan penangkapan dan perakitan berbagai elemen yang memasuki sistem untuk diproses. Yang kedua, pemrosesan, melibatkan proses transformasi yang mengubah input menjadi output. Dan yang terakhir, output, melibatkan perpindahan elemen yang telah diproduksi oleh transformasi ke tujuan akhir. Umpan balik dan pengendalian dalam bisnis. Pengendalian umpan balik merupakan proses mengukur keluaran dari sistem yang dibandingkan dengan suatu standar tertentu. Ketika terjadi perbedaan-perbedaan atau penyimpangan-penyimpangan akan dikoreksi untuk memperbaiki masukan sistem selanjutnya. Aktivitas sistem informasi. Aktivitas sistem informasi ada beragam. Yang pertama, input, memindai secara optikal barang-barang dengan pengenal yang menggunakan kode garis. Kedua, pemrosesan, menghitung pembayaran karyawan, pajak, dan lain-lain. Yang ketiga, output, menghasilkan laporan dan tampilan mengenai kinerja penjualan. Yang keempat, penyimpanan, memelihara catatan mengenai pelanggan, karyawan, atau produk. Dan yang terakhir, pengendalian.
menghasilkan sinyal yang dapat didengar untuk menunjukkan entry yang tepat atas data penjualan. Lalu, komponen-komponen sistem informasi. Yang pertama, sumber daya informasi meliputi manusia, hardware, software, data, dan jaringan. Sumber daya manusia meliputi pemakaian akhir dan pakar SI. Untuk sumber daya hardware terdiri dari mesin dan media. Untuk sumber daya software meliputi program maupun prosedur. Sumber daya data meliputi database dan knowledge. Dan yang terakhir, sumber daya jaringan meliputi media komunikasi dan jaringan. Yang kedua, sumber daya data diubah menjadi aktivitas pemrosesan informasi menjadi berbagai produk informasi bagi pemakai akhir. Dan yang terakhir, pemrosesan informasi terdiri dari aktivitas input dalam sistem pemrosesan, output, dan penyimpanan dan pengendalian. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, dapat ditanyakan di dalam kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.